Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan semangat terus ya. Dan yang bekerja mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah. Amin. Bulan Agustus sudah tinggal 2 bulan lagi. Jadi yang perlu kita bahas ya adalah masalah persiapan upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI ya. Yang mana hal itu sudah didengang-dengungkan oleh Presiden Jokowi. Nah, terus bagaimana dengan kesiapan IKN Ibu Kota Nusantara yang dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus tahun 2024 nanti. Waktu tersisa tidak banyak, sekitar 2 bulan saja menuju hari perayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan bagaimana sekarang kondisi IKN? Apakah daerah sudah siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan RI? Ataukah ini hanya sebuah impian, ekspektasi yang berlebihan dari Presiden? Jadi Presiden kita Jokowi yang ingin menunjukkan bahwa dirinya seolah-olah sudah mampu membuat suatu terobosan besar di negara ini. Jadi kemarin ada teman juga ya, dan tokoh juga yang bicara yang luar biasa prestasinya ya di negeri ini, dan beliau terlibat banyak ya untuk mengurusi pelaksanaan IKN. Dia cerita ya, dari beliau ya tentang kondisi real ke IKN saat ini seperti apa. Dari banyak kisah ya yang saya tangkap bisa disimpulkan, yaitu di sana itu banyak preman berdasi. Jadi di IKN justru adalah pemerintah sendiri, justru adalah para oknum-oknum yang bekerja di pemerintahan yang sampai saat ini tidak bisa menunjukkan kemajuan di IKN. Mengapa? IKN ini tampak sulit sekali ya. Ya, memang tidak mudah ya. Tidak mudah. Apalagi ini berhadapan dengan warga masyarakat lokal. Kita melihat beberapa waktu lalu mundurnya ketua otorita IKN dan wakilnya bukan tanpa alasan. Pasti ada suatu alasan yang besar yang mengakibatkan itu ya. Dan kalau kita mendengar cerita komentar dari Bapak Luhut ya, Panjaitan, yang mengatakan bahwa IKN itu tidak ada masalah, yang bermasalah adalah pimpinannya. Pimpinan itu seharusnya mampu memimpin otorita IKN kalau di lapangan berjalan sesuai dengan rule aturan yang kita kenal, yaitu ketua otorita itu adalah teknokrat, sehingga beliau menurut saya tidak akan bisa berhadapan dengan hal-hal yang menyelenceng ya, yang gaya di lapangan ya. Ingat, berhadapan dengan gaya premanisme, bukan berhadapan dengan istilahnya ahli-ahli profesional atau insinyur-insinyur itu saja. Karena dengan gaya preman dan gaya premanisme justru muncul dari para pelaksana-pelaksana yang menjadi bagian dari pemerintah ya. Nah, ini kan disebut namanya oknum ya.
oknum-oknum itulah yang bermain di sana. Inilah kendala besar ya, dari cerita seorang yang terlibat di sana. Seorang teknokrat akan sulit menghadapi gaya premanisme ini. Nah, sekarang ditunjuk sementara adalah Pak Basuki dan Raja Yuliantoni ya, untuk melanjutkan kepemimpinan otoriter IKN. Dua sosok ini menurut saya juga bukan sosok yang bisa dan mampu menyelesaikan masalah karakter premanisme. Para oknum-oknum penyelenggara negara, kita kendalanya termasuk besar di sana, karena di sini status oknum ya. Dan saya mendapat cerita itu dari banyak sumber ya. Peluang akan selesaikan itu ya, itu sangat berat sekali. Sebagai tempat perayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI Indonesia itu sangat sulit terlaksana ya. Ya kecuali dipaksakan kan. Kalau kita melihat burung Garuda kan, lambang burung Garuda yang mengepakkan sayap begini kan ya, itu kan sebagai kantor kepresidenan di sana. Kemarin saya melihat pelaksanaannya masih belum memungkinkan untuk kita sebut selesai karena kendalanya luar biasa besar. Belum lagi kendala alam, karena untuk memasang itu kalau kondisi cuaca di sana hujan atau mendung, orang pasti tidak akan berani naik karena takut tersambar petir. Karena di sana logam yang dibawa ke sana itu sangat banyak sekali. Kendala-kendala yang masih di sana dan terutama gaya premanisme di sana tidak terselesaikan oleh Jokowi sebagai pemimpin. Jadi kalau Pak Luhut Binsar bilang pemimpin yang bermasalah, ya mana gitu, Pak Jokowi atau pemimpinnya yang di otorita. Jadi bahasa bersayap ini agak sulit dimengerti juga. Kan nggak mungkin juga Pak Luhut mengatakan Pak Jokowi masalah, itu bosnya. Nah, jadi kalau ditarik dari kesimpulan dari cerita punya cerita, di sana yang paling mendominasi itu oknum-oknum preman di dalam konteks preman berdasi. Itu yang sangat besar sekali ya. Ya mudah-mudahan kita sebagai rakyat, mudah-mudahan tanggal 17 Agustus tahun 2004 upacara di sana dengan megah. Jangan sampai ada kemunduran, malah lebih tidak menunjukkan kemegahan yang biasa terjadi tanggal 17 yang tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, merdeka.